Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Saya tampilkan di layar ayatnya. Matius, nggak ada PowerPoint, saya nasihatin PowerPoint. Apa PowerPoint? Bukan itu, bukan. Nggak ada PowerPoint. Nggak pakai. Nah, saudara kasih Tuhan, Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Saya bacakan untuk kita semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata yang mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genap apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, ayat yang ke-18 dan 20 menceritakan tentang kelahiran Yesus dan akibat proses kelahirannya itu ada risiko. Karena di dalam hukum Taurat, perempuan yang hamil tanpa suami hukumannya adalah mati. Satu-satunya wanita di zaman itu yang hamil tanpa pernikahan adalah Maria. Nah, pada waktu dia hamil, saudara, lalu kemudian ketahuan kepada pasangannya. Dalam pernikahan orang Yahudi itu ada dua tahap. Yang pertama pertunangan, yang kedua pemberkatan. Nah, pertunangan itu belumlah mereka ini hidup satu rumah. Masih di rumah orang tua daripada perempuan. Karena wanita itu ditebus menurut adat istiadat Yahudi. Pertunangan itu sudah sah secara hukum. Kalau sekarang itu sipil, tapi belum secara agama. Itu cara gambaran seperti itu. Nah, kemudian saudara kasih Tuhan, ketika Yusuf menjalani proses pertunangan ini, ketahuanlah bahwa istrinya sedang hamil. Tapi orang ini baik hati. Dia orang yang tulus hati, tidak suka mencemarkan. Meskipun secara manusia dia kecewa dengan Maria. Tetapi bagaimanapun, karena memiliki hati yang baik, saudara kasih Tuhan,
dia tidak suka mencemarkan nama baik orang yang pernah ada di hatinya. Dan itu. Kalau zaman sekarang kan banyak suami yang menjelekkan istrinya. Ya, kecuali kita di sini gak ada. Tetapi saudara kasih Tuhan, ketika Yusuf merencanakan ingin bercerai dengan Maria, dan disitulah malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya melalui mimpi. Itu di ayat 18 dan 20. Ketika dia mengalami perjumpaan bertemu dengan malaikat Tuhan dalam mimpi, di situ pola pikirnya berubah, pandangannya berubah, meskipun tidak masuk akal. Itu apa? Dia percaya karya Allah dalam hidupnya. Kepercayaan itu sampai pada persoalan dikatakan Allah bekerja melampaui akal manusia. Maria tanpa disentuh oleh laki-laki bisa hamil. Saya tidak mengatakan kalau ada yang hamil tanpa suami itu dari Roh Kudus ya. Karena hari-hari ini juga banyak yang bersaing dengan Maria. Nikahnya bulan Juni, lahirannya bulan Maret. Maksudnya nikahnya bulan Juni, lahirannya bulan Agustus. Itu kalah Maria. Ya, jadi tidak semuanya. Saudara, Yusuf tidak pernah mengerti kalau tidak mengalami perjumpaan dengan malaikat. Sebagai orang Kristen, ada masanya kita sulit percaya firman Tuhan, sulit percaya dengan penglihatan. Tapi kalau kita memiliki hati yang tulus dengan Tuhan, Tuhan yang berinisiatif berjumpa dengan kita secara pribadi. Amin. Bahwa di balik kejadian yang dialami oleh Maria, disitulah karya Allah yang melampaui akal pada manusia. Yang kedua, saudara, keluarga yang berkenan hidup oleh iman bukan dengan logika. Hal-hal yang rohani hanya bisa dipahami dengan pengetahuan akan firman Tuhan, hubungan pribadi dengan Allah. Saya baru dengar kesaksian seorang anak Tuhan, seorang suami yang hidup sederhana. Dia bekerja, ya gajinya dia cuma karena SMA, ya gaji UMR. Tapi dia melayani di salah satu gereja kita di GBI yang di bawah pengembalaan Ketua Sinode kita Pak Rubin Adi Abraham. Nah, dalam keadaan kekurangan, saudara, dia melayani Tuhan sebagai worship leader. Dan mohon maaf, saudara, ketika diberi persembahan pun dia tidak terima. Gajinya pas-pasan. Lagunya selalu semua baik, terus diulang. Sampai pada titik tertentu, saudara, bosnya ini bertemu dengan beliau. Entah bagaimana, bosnya mengatakan, kamu kan melayani Tuhan sebagai worship leader. Iya Pak. Oke, kalau begitu bisa enggak kamu ke rumah saya mau buka persekutuan? Boleh. Nah, yang hadir hanya bosnya, istrinya, lalu anaknya. Berarti mereka hanya kurang lebih 4 orang. 1 tahun berlalu, jumlahnya tetap sama, tidak nambah juga tidak kurang. Dan setiap
beliau ini selesai ibadah, lagunya selalu semua baik. Kita nggak tahu juga kok lagunya itu terus. Nah tiba-tiba bosnya mengatakan, apa yang kamu, ya ini pas kebetulan Natal akhir tahun, apa yang kamu minta sama Tuhan di tahun yang akan datang, yang sedang kamu kumpulkan hari-hari ini. Nah beliau ngomong, ya saya mau berdoa, saya pengen beli rumah, saya pengen nyicil rumah. Karena kalau beli cash nggak mungkin, karena gaji UMR kalau gaji tamat SMA itu kurang lebih 4 juta sekarang ini, betul ya? Kalau UMR DKI. Nah, lalu kemudian bosnya masuk kamar, lalu mengeluarkan cek. Nah, oke, sekarang kamu cari rumah. Nah ini cek ini kamu ambil. Loh Pak, saya nggak bisa bayar utang. Saya nggak mungkin bisa pinjam segitu, terlalu besar bagi saya. Oh enggak, ini bukan utang, tapi ini hadiah dari Tuhan untuk kamu beli rumah. Wah, waktu itu sampai juga dia kaget. Karena tahu berapa harga rumahnya? Di zaman itu 650 juta di rumah. Saudara, kenapa saudara? Karena anak Tuhan satu ini benar-benar dia melangkah dengan iman. Anak-anak hidup sederhana seperti itu, melangkah dengan iman meskipun pas-pasan hidupnya, tapi dia fokus harapannya kepada Tuhan. Bayangkan gereja ini gereja mampu, beri persembahan atau ini. Lagunya terus selalu setiap akhir itu pujian semua baik. Nah, kenapa bisa? Gajinya cuma 4 juta, tapi bisa membeli rumah tanpa utang. Oleh karena dia melangkah dengan iman. Ya, saya aja masih di rumah, luar biasa beliau ini. Saya beli rumah aja cicil, beliau ini luar biasa. Kenapa saudara? Karena Pak, keluarga ini hidup dengan iman bukan dengan logika. Nah termasuk jemaat-jemaat yang setia di tempat ini bisa ada bersama-sama hari ini. Saya percaya bukan karena apa-apa, tapi Anda yakin bahwa di gereja ini ada Tuhan dengan iman. Dan kalau saya melihat kesaksian-kesaksian juga yang luar biasa, kita berdoa bersama-sama. Tiba-tiba itu Tuhan menolong yang tadi nggak mungkin, semua jadi mungkin. Saya juga heran gereja ini, saudara. Ketika saya memulai gereja ini, 3 janda yang menolong saya untuk gereja ini berjalan. Lalu kemudian kita masuk di Raja Wali, sama 3 janda juga. Saya nggak tahu, saya ini penggemarnya janda-janda nggak ngerti juga. Nah benar, kita mulai FA yang motor minta untuk saya ke sana. Terus terang saya punya keinginan ke gereja di sana, nggak ada. Kenapa? Satunya aja perjuangan kita luar biasa. Tapi perjalanan waktu kita mulai dari rumah doa. Nah mulai pertama ada seorang janda, dia punya teman, saya mau cari tempat untuk doa supaya gereja Pak Petrus itu ada rumah doanya, dibuka di Salemba. Nah di Salemba itu begitu kita masuk penyembah, waduh mujizat terjadi, ada pelepasan, luar biasa di rumah doa. Ada kesaksian saudara yang sudah 1 tahun tidak berkomunikasi dengan anaknya, putus komunikasi. Dan pada waktu itu tiba-tiba ada suara Tuhan, ceritakan kepada pendeta, ceritakan sama hamba Tuhan supaya berdoa buat kamu. Nah pada waktu itu saya mau pengurapan kan, saya urapi.
Nah, waktu saya melepaskan pengurapan, tiba-tiba Pak, Tuhan mau itu Bapak doakan saya. Duitnya apa? Saya sudah putus komunikasi dengan anak saya lama sekali. Saya tidak pernah cerita kepada siapapun, hanya Bapak yang tahu dan Tuhan. Lalu kemudian saya berbuat. Dalam waktu dekat, 1 bulan sampai 3 bulan ke depan, anakmu akan berkomunikasi dengan kamu. Nah, ini 1 bulan. Masuk lalu, Pak, puji Tuhan. Anak saya sudah telepon, menangis minta maaf. Menantu saya juga menangis minta maaf di telepon. Lalu kemudian saudara yang lain bertahun-tahun putus komunikasi dengan anaknya, dengan anak di luar negeri. Nggak tahu masih hidup atau tidak. Minta doa. Hal yang sama, saya berbuat lagi. Jujur saudara, setiap saya berbuat saya ketakutan. Aku saya, kalau nggak terjadi bisa hiperpelen. Dan jujur, takut. Tapi karena Tuhan yang ngomong, saya ngomong. Ini tahun ini, belum selesai tahun ini. Kalau nggak salah itu bulan Juli. Tetap saya berdoa. Dalam nama Yesus saya perintahkan. Anaknya di luar sana, saya sebutkan nama. Di sini saya akan sebutkan. Saya perintahkan dalam nama Yesus. Terbuka jalur komunikasi. Satu ketika bertemu lagi dengan saya, Pak puji Tuhan. Anak saya, kami sudah teleponan. Kami sudah teleponan di luar negeri. Itu terjadi Pak, di rumah doa salin, mujizat terjadi. Jujur, setiap saya bernubuat bukan sesuatu yang gampang. Saya takut luar biasa. Sama seperti itu saya berubah untuk kesabaran sama jiwa. Kalau nggak salah tahun 2023 ya, 24 tahun lalu saya ngomong pada saya waktu satu mantan. Tahun depan kamu gendong bayi. Saya berubah bulan Desember. Kalau nggak salah bulan Februari Niwa hamil. Lahiran berapa? Bulan lahiran Oktober kemarin. Nah, saudara, jangan ditiru ya, masing-masing kita punya cara sendiri dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena iman, bukan dengan logika. Dan Tuhan itu mempercayakan inisiatifnya bagi orang yang setia. Ada untung maupun rugi, tetap berjalan. Itulah kata kuncinya. Di gereja ini saya masih dibentuk kesabaran, dibentuk kedisiplinan, dibentuk kesungguhan, dibentuk juga bagaimana hidup harus menabur. Saya nggak bisa suruh kita semua menabur kalau saya tidak menabur. Gereja ini bisa berjalan karena apa? Dengan iman, bukan dengan logika. Tapi nanti saudara, mungkin lebih besar kerja wali daripada di sini. Karena di sana ada rumah doanya. Nah, itu jadi percaya pada karim Allah. Karim apa? Allah bekerja melampaui akal manusia. Tahun 2026 kita harus berjalan dengan iman, bukan saja logika. Oleh karena itu rajin-rajin rumah doa. Sebab di sana saya berdoa bagi saudara semuanya. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, taat pada firman Tuhan. Matius 1 ayat 19 dan 24. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istri bukan umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang perintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Orang yang tulus itu tidak mudah mengambil keputusan, dan juga tidak mudah juga untuk mengingkari komitmen. Saya bersaksi bagi semua,
Waktu Tuhan suruh saya buka gereja di Raja Wali itu, saudara, terus terang ya, kita nggak punya uang. Kita punya uang. Lalu saudara kemudian taat pada firman ini, tapi dorongan itu luar biasa. Kayaknya saya ada dorongan cepat membuka, ada juga telepon, Pak kapan gereja dibuka? Aduh nggak bisa deh. Ya nantilah, pokoknya sabar. Yang punya tempat juga, Pak kapan? Ya sabar. Karena uang ada selalu, saya selalu ada uang. Cuma uang itu kan ada lokasinya. Dan memang uang saya itu banyak. Nah, cuma kan harus proses kalau uang saya. Harus proses ya. Nah, oke, sabar Pak. Tepat pada waktu. Lalu kemudian saya kumpulkan teman-teman hamba Tuhan, khususnya di sini dulu, di Induk kan. Uang yang ada cuma 1 juta. Yang nyumbang pun juga bukan jemaat kita. Itu awalnya cuma 1 juta. Sedangkan yang dibutuhkan itu jauh lebih besar. Akhirnya kumpul kita di Raja Wali, saya kumpulkan beberapa orang. Saya bilang ini sekian ini kebutuhannya. Apa harus dilakukan? Akhirnya satu persatu, termasuk saya juga, terkumpul. Apa yang terjadi? Akhirnya juga kita teken kontrak dengan gedung di sana. Saudara, kenapa? Saudara kasih Tuhan apa? Taat pada firman Tuhan. Dukungan itu akan datang tepat pada waktunya. Orang yang datang ke sana, saya percaya itu karena Tuhan yang kirim. Karena apa? Ketaatan pada firman. Meskipun saya jantungan mengerjakannya. Bahkan ada jemaat kita juga, pengerja kita sampai sakit mikirin gereja. So, nggak usah mikirin gereja, saya jangan mikirin kok. Gereja milik Tuhan. Gak usah takut. Ya benar, ini saya ngomongnya benar. Ya. Kita ini hanya taat melakukan. Ketika kita taat, baru ada mukjizat. Nah, untuk bisa taat terhadap pesan Tuhan, kita harus punya hubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui firman, melalui pujian dan penyembahan. Sekali lagi saya ingatkan, nanti tahun depan rajinlah ke rumah doa. Amin. Rajin rumah doa. Daripada ngerumpi hanya ngomongin orang. Yusuf memilih taat meskipun resiko. Nah, kalau ketahuan Maria ini hamil, yang pertama Maria pasti dihukum. Dan tentu akan dicari siapa yang membuat ini, pasangannya siapa. Dan yang paling gampang didudukan bersalah adalah ya tunangannya Yusuf. Salah nggak salah, secara hukum tidak mungkin bisa hamil orang ini. Dan hanya kamu yang dekat dengan dia, pasti kamu yang mengambil. Pintu kematian ada di depan mata. Saudara, ada kalanya kita diperhadapkan demikian. Kemarin di rumah doa kita saya tanya salah satu, kalau ada misalnya di depan kita keluar ibadah, bawa pedang, kamu orang Kristen? Enggak Pak, saya cuma ikut arisan di atas. Tapi kan nggak bisa sendiri, ya sudah diselidiki. Apalagi yang gemar main TikTok. Ya bisa. Ya kan? Ya sambil goyang sana, goyang sini. Ya bisa. Bagaimanapun kita sembunyikan, tidak bisa. Saya ingat peristiwa kerusuhan Ambon tahun 98-99 ya. 99.
mendapatkan sebuah kesaksian dan juga video pada waktu itu. Seorang anak kecil yang pertama itu dibantai. Anak kecil ini diancam, kamu orang Kristen? Ya, saya Kristen. Kamu tidak percaya Yesus? Saya tetap percaya Yesus. Apa yang terjadi? Waktu dia mengatakan saya percaya Yesus, dipotong kakinya. Ini video masih ada. Dipotong kakinya. Saya tanya lagi, kamu masih percaya Yesus? Sampai mati saya percaya Yesus. Kaki sebelah dipotong juga. Termasuk tangannya udah buntung semuanya, kaki tangan buntung. Tinggal nafasnya. Dalam keadaan kejam-kejam. Kamu masih percaya Yesus? Sampai mati saya tak percaya Yesus. Dan akhirnya apa? Jantungnya pun dikeluarkan. Sekarang saya tanya sebagai orang Kristen, penderitaan apa minta maaf? Sorry ya, bagi orang gereja paling saya kata sama penderitanya. Paling itu, paling ekonomi diusir dari rumah, karena nggak bayar kontrakan, belum sampai Anda menumpahkan darah. Saya bilang, saya belum tentu bisa mampu seperti Anda. Ketika saya nonton videonya dan ucapan diucapkan di sana, saya menangis. Tuhan, sebelum mampu seperti ini. Hidup dengan firman. Ada kalanya Tuhan berikan jalan yang benar. Tapi ada kalanya Tuhan juga biarkan kita di mana kita meratap dan menangis. Saudara, saya bersaksi bukan berarti saya mengeluh ya, boleh ya? Menjalani gereja ini, saya sering menangis. Kadang-kadang saya merasa sendiri. Kadang-kadang ada sesuatu yang salah, ternyata kenyataannya adalah demikian. Ya mohon maaf. Kadang kita harapin ini kayaknya memungkinkan mendukung pelayanan saya. Jadi bilang. Karena juga akhirnya pas ini. Dan itu berkali-kali. Saya jadi Tuhan, benar gak sih saya jadi gembala? Saya mau belajar itu. Jadi pengkhotbah kali ini juga saya bisa. Di depan mata ada semuanya. Tinggal saya ambil jadwal yang mana. Ya, jujur. Jadwal ini bolehlah. Mau keluar kota beli ke Jakarta. Lumayan kan? Kalau maaf sorry tak kasih tahu aja nih. Kalau hamba Tuhan diundang dari Jakarta ke daerah paling sedikit 15 juta. Tiket gratis, penginapan gratis. Kalau ada jadwal saya 4 kali sebulan, berarti pendapatan saya sudah 60 juta. Kalah Sandro. Ya. Saya memilih membalas Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Setiap saya menurut di hadapan Tuhan, Tuhan berikan penghiburan. Penghiburannya apa? Bukan duit, tapi ada pintu mukjizat yang Tuhan bukakan. Meskipun dulu ada juga yang ledek-ledekin, gimana sih? Pokoknya macam-macam lah. Dan sebetulnya saya lebih menderita itu Ulesti. Ya. Lebih menderita sebetulnya Ulesti. Tapi puji Tuhan, kalau kita sampai ada hari ini, sampai ya ada yang setia Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Saya mengatakan, oleh karena apa saudara? Mulai dari saya mengambil risiko dan akhirnya jemaat Tuhan, para pengerja juga mengambil risiko. Setiap kita ada acara, jemaat menyumbang
Saya tidak pernah patok berapa persumbangannya, tapi setiap kita ada event tercukupkan, meskipun tidak ada orang yang kaya di tempat ini. Tapi orang yang diberkati itulah yang banyak di tempat ini. Amin. Ya. Ya. Jadi ketaatan pada firman Tuhan itu berani mengambil risiko. Yang kedua, keluarga yang berkenan mengutamakan kehendak Tuhan. Saudara, mengutamakan kehendak Tuhan tidak mudah. Butuh komitmen. Yang sering saya ceritakan, ini baru tadi, saya di WA seseorang. Pak Petrus, Bapak kan saya kenal hamba Tuhan yang baik. Ya, saya baik, saya nggak sakit. Boleh nggak Pak? Tapi kami ada persembahan, ya cuma 50.000. 50.000 dalam tanda kutip kan. Boleh nggak Pak? Berkati kami. Kapan berkatanya? Kalau bisa di sini. Waduh. Saya bilang, Pak, terima kasih ya kepercayaannya. Bawa dulu persembahannya, ya pegang aja dulu. Jujur ya, gereja kita lagi butuh uang kan? Si Wolga lagi butuh uang. Teman-teman hamba Tuhan telepon, tolong Pak Petrus bantu kami. Tapi kalau saya tidak mengutamakan kehendak, tolong handphonenya dimatiin dulu deh. Nah, jangan buka-buka dulu status. Nah, jangan dibiasakan. Nah, jadi setelah kasih Tuhan, makanya selalu saya ingatkan itu kalau ibadah, handphone dimatiin. Karena godaan setan selalu ada. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau tidak mengutamakan kehendak Tuhan, hanya memuaskan manusia, tunggulah, hanya menunggu waktu kita akan hancur. Ini masalah waktu. Dan yang terakhir, menghadirkan Yesus dalam keluarga. Keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang menghadirkan Yesus dalam keluarga. Dalam keluarga Yusuf dan Maria lahirlah yang bernama Immanuel. Dan pada waktu itu datang para gembala yang mewakili yang pertama orang Israel, yang kedua mewakili orang miskin. Artinya Yesus datang juga bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk orang miskin. Lalu kemudian orang Majus datang. Orang Majus ini mewakili orang-orang intelektual. Dan yang kedua mewakili orang-orang yang kaya. Orang miskin, orang kaya, orang intelektual datang kepada Yesus. Mereka datang dengan membawa persembahan mereka. Kemenyan, murah, emas dan perak mereka persembahkan. Kita tidak bisa membuktikan seberapa jauh kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kalau benda mati saja kita masih terikat.
para majus ini. Mereka datang membawa hidup dan juga mereka membawa persembahan mereka semuanya. Amin.